Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak ribuan terima kasih pada subscriber yang udah subscriber channel ini. Ya, semoga teman-teman yang udah subscriber maupun yang belum subscriber saya dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan selalu. Ya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Ini sebenarnya ada bocoran sedikit dari para mentor-mentor kita, terus ada gambaran-gambaran dari mentor-mentor yang lain. Mungkin mereka udah ada yang bahas, mungkin ada yang belum, ya kan. Tapi ini sekedar bocoran sedikit bahwasanya teman-teman itu harus mempersiapkan apa? Mempersiapkan akun teman-teman itu untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi perubahan dari YouTube. Ingat, perubahan dari YouTube. Saya udah bilang di video saya kemarin, saya udah bilang YouTube ini setiap tahun biasanya berubah, ya. Setiap tahun berubah aturannya. Aturan mainnya itu setiap tahun berubah. Ya. Jadi perubahan itu yaitu perubahan dari YouTube, bukan perubahan Sambo yang sekarang ya. Kalau Sambo yang sekarang itu ya itu dari dulu pakai pakaian dinas, sekarang pakai pakaian oranye, ya kan. Ya biasalah pakaian dari pihak nggak perlu disebutin lah, ya kan. Itu masalah Sambo, kok malah Sambo lagi yang dibahas. Oke, sekarang ini perubahan itu sebenarnya hampir setiap tahun dilakukan oleh YouTube. Karena kenapa? Mereka mau mengembangkan salah satu perusahaan mereka, yaitu seperti itu caranya, jalannya seperti itu. Mereka mau mengembangkan usaha mereka itu seperti itu. Karena kenapa? Ini bisnis, ya kan? Usaha, ya kan? Usahanya dari mana? Ya jauh lah, bukan di Indonesia, dari negara biasalah, boleh-boleh sana coy. Nah gitu. Jadi gimana solusinya? Solusinya ya kalau menurut saya, ini nggak tahu kalau menurut mentor-mentor yang lain. Ini solusinya kalau menurut saya, kalau memang benar-benar perubahan itu bakal berpengaruh untuk akun-akun pemula yang kecil. Nah, ini untuk pemula ya, bukan untuk yang udah senior, udah mentor-mentor, bukan. Tapi ini untuk pemula. Solusinya ini kalau menurut saya, yuk bangun algoritmamu mulai dari sekarang. Karena kenapa? Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu perubahannya itu bakal seperti apa nantinya. Ya, kita nggak tahu. Karena kenapa saya bilang seperti itu, kita nggak tahu. Peraturannya itu kita nggak tahu. Nanti siapa tahu peraturannya masalah algoritma, ya kan? Kalau kita nggak membangun dari sekarang, kita nanti bakal kesusahan sendiri. Nah, caranya kayak gimana? Biasakan nonton video full durasi, itu caranya. Itu salah satu caranya. Apain capek-capek nonton video orang sampai full 3 menit aja, bos. Sampai nonton 3 menit itu nggak bakal bisa akunmu berkembang. Nanti sampean sendiri yang repot. Saya bukan maksa buat nonton video saya ini sampai full, enggak, ya kan. Saya itu cuma nyaranin supaya akun teman-teman itu bisa tertata, bisa menjalankan algoritmanya itu dengan baik. Nah, karena kita nggak tahu nanti perubahan di tahun ini, nanti kita nggak tahu. Kalau memang perubahannya itu masalah algoritma harus ditingkatkan, apa nggak gelabakan? Nah, kalau teman-teman mulai dari sekarang udah ngebangun algoritma, ya mungkin nggak bakal terlalu gerabakan, ya kan, karena udah ngerti caranya, ya kan, udah tahu solusinya kayak gimana, ya kan, gitu, enak kan. Nah, yang kedua, siapa tahu nanti di pengajuan monetisasi, ingat, nah itu nanti berpengaruh juga dari algoritmanya, ya kan. Siapa tahu nanti dari pengajuan monetisasi ada lagi nambah syarat, sedangkan ini aja udah banyak syarat. Nah, makanya saya bilang buat teman-teman yang konten-kontennya ini, yang mending cari konten-konten yang aman.
Konten-konten yang aman itu seperti apa? Konten original, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak tahu. Makanya dari sekarang, yuk, konten-konten yang berbau-bau bahkan menghambat itu ya mending dibersihkan, mumpung kita masih mengejar jam tayang sama 1000 subscriber, daripada nanti kita udah penuh, ya kan? Ya seperti itu menurut saya solusinya. Tapi kita kan belum tahu. Ini kan kalau prediksi saya, kalau memang kedua hal itu nanti peraturannya, ya kan, kedua hal itu peraturannya, tapi kita kan nggak tahu, mungkin ada lagi peraturan yang lain, mungkin ditambah lagi untuk memonetisasi akun itu harus memenuhi syarat ini lagi. Nah gitu loh, itu kan syarat monetisasi sekarang kan ada dua, ya kan, memenuhi jam tayang 4000 jam tayang sama 1000 subscriber. Itu dua itu yang mutlak, yang harus kita penuhi. Nah belum nanti diseleksi lagi. Nah seperti itu, mungkin nanti ada lagi ditambahkan di dalam dua persyaratan mutlak itu, mungkin nanti bakal ditambahkan lagi satu, entah itu kayak semacam ya persyaratannya algoritmanya harus bagus. Nah, seperti itu, seperti yang saya bilang kan. Nah makanya saya mulai dari sekarang, yuk bangun semua itu, karena kita ini jangan sampai sia-sia bos, ya. Teman-teman itu udah berjuang, ya kan. Saya ini sampai jam berapa ini, jam 2 loh, ini jam 2 malam. Jam 2 malam ini saya sebenarnya waktunya tidur, tapi malam ini saya sempatkan untuk memberikan masukan ini, untuk memberikan motivasi ini, supaya teman-teman itu bisa mewanti-wanti kapan hal itu berubah. Teman-teman udah bisa mewaspadai. Jadi itu. Jadi maksud saya teman-teman, biasakanlah tonton video itu secara full, seperti Bang Insan Tutor bilang, ya kan, tuh nongol lagi kan. Nah seperti yang Bang Insan Tutor bilang, pengen nongol terus nih, nongol lagi itu, ya kan, Bang Insan Tutornya. Jadi seperti itu, biasakanlah mulai dari sekarang itu bangun algoritmanya. Karena kenapa? Saya kemarin itu ngelihat salah satu akun praktisi YouTuber kalau nggak salah, ya kan. Nah, itu di sana dia ngebahas tentang sama tutorial, ya kan, tutorial mentor lah istilahnya kan. Karena kenapa dia berani seperti itu, dia pakai akun kecil, karena kenapa dia berani seperti itu, dia juga sudah banyak pengalaman, itu udah banyak banget pengalamannya. Kenapa dia terjun untuk menjadi motivator YouTuber pemula? Karena kenapa? Dia udah mengalami, makanya dia bilang dia melakukan hal seperti itu untuk memotivasi teman-teman para YouTuber pemula. Sama seperti itu. Tapi saya juga belum melihat semua cara sistem kerjanya kayak gimana. Mungkin itu larinya mungkin ke tutorial dan pengalaman sih saya lihat. Karena kebanyakan tutorial. Dan kenapa dia bilang seperti itu? Makanya saya tekankan, bangun algoritma dari sekarang. Akun utama dia punya akun utama itu subscribernya itu 73.000. Ya, 73.000, ingat. Kenapa dia bangun akun baru dari nol lagi? Karena akun itu dia sendiri yang ngomong, akun itu hancur. Gara-gara apa? Gara-gara barbar, seperti itulah. Gara-gara barbar mungkin kan. Tapi akun itu udah hancur, udah susah untuk diperbaiki. Dia ngomong seperti itu. Makanya dia bangun lagi dari nol, ya kan. Ya itu memang aku udah menghasilkan uang, tapi ya itu kalau 73.000 itu ya penghasilannya nggak sesuai dengan seperti itu kan, itu udah hancur. Makanya dia bilang dia balik lagi dari nol, dia bangun lagi channel dengan motivator untuk seperti tutorial, untuk memberikan tutorial kepada YouTuber pemula. Nah kurang lebih seperti itu. Makanya penting banget algoritma itu dibangun dari sekarang. Bersihkan akunmu dari sekarang supaya akunmu itu nggak mati suri.
ya kan. Jangan kayak Sambo yang mematikan orang, ya itu akun itu jangan sampai mati suri kalau Sambo itu membunuh orang. Seperti itu. Sekarang Sambo ini lagi viral sih, masalahnya saya ngomongin Sambo itu lagi viral di TV, di TikTok, ya kan, di YouTube, yang nongol di beranda saya itu Sambo aja terus, ya kan, mau di Google semuanya Sambo terus. Kasusnya belum rampung-rampung bos, ya kan, nggak tahu ya nanti. Yuk kita sama-sama pantau nanti kayak apa sih, kok jadi bahas Sambo sih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ini ada sebenarnya bukan pertanyaan sih, orang ini bertanya sama saya itu. Orang itu berarti kalau dia masih bertanya sama saya hal seperti ini, berarti dia itu tidak menyimak video saya itu sampai akhir. Oke, kalau saya nggak kasih jawaban mungkin nggak baik juga kan. Oke, saya kasih jawaban. Pertanyaannya ini lucu, seperti Bang Isan Tutur bilang lucu. Kita ini balik ke pengaturan awal. Nah, ini bertanya di grup, saya udah bilang silakan tonton video saya biar jelas. Tapi dia mungkin nggak mampir. Oke, saya jawab sekarang ini ya. Nanti saya habis ini saya share ke dia, saya kasihkan. Baik, yang pertama subscriber hilang. Itu kok subscriber saya hilang mas, kemarin ada 150, kok sekarang tinggal 135. Lagi mana nggak hilang kalau kalian itu tonton, saling tonton 3 menit ujung-ujungnya spam, ya kan. Itu pun 3 menit itu di skip. Karena kenapa? Yang kalian kejar itu bukan dari hati, dari keegoisan kalian masing-masing. Kenapa saya bilang gitu? Egois. Satunya pengen menang, ujung-ujungnya yaitu kena spam. Makanya saya bilang bersihkan hati, cari orang-orang yang benar-benar mau saling mendukung. Nah kalau kalian mau permanen ya pakai tembok permanen, nah seperti itu. Maksudnya, yo saling subscribe amanah permanen, ujung-ujungnya spam, saling iri, ya kan, saling iri, dengki, nah ujung-ujungnya timbul pikiran busuk, mungkin ini gini, udah hancur, udah kalau kayak gitu, udah nggak bisa bedain mana hewan, mana binatang, mana hewan, mana manusia. Kata-kata yang kasar keluar semua, gini, udah hancur. Baiklah. Yang kedua, makanya saya bilang jangan biasakan untuk 3 menit supaya nggak kena spam. Nah, itu nggak hilang. Cek di YouTube Studio, penghasilan subscriber kalian itu sehari itu berapa. Nah, yang benar-benar nggak terdeteksi spam itu berapa. Nah, berarti sekian lah gitu. Makanya saya bilang kalau subscriber teman-teman itu udah 300, berarti minimal udah 400-an itu. Nah, berarti 100-an yang hilang. Nah, itu aja logikanya. Terus yang kedua, ini masalah gagal monet. Makanya saya bilang tadi, gagal monet. Saya bilang dari awal tadi, sebenarnya udah nyambung dari awal tadi kan. Persyaratan YouTube itu kan untuk mengajukan monetisasi itu kan ada banyak juga sih sebenarnya. Kita harus memenuhi 4.000 jam tayang, terus 1.000 subscriber. Nah jadi gini teman-teman, kalau akunnya udah masuk untuk didaftarin, ya ini buat teman-teman pemula ya, yang udah akunnya udah siap untuk didaftarin, tolong sebelum mengajukan itu videonya dicek lagi dulu ya, videonya dicek lagi dulu. Kalau ada video itu yang seperti ini ya itu karena aturan YouTube, aturan monetisasi itu sebenarnya aturan dari YouTube sendiri. Yang pertama, peraturan YouTube ya, peraturan YouTube itu tidak boleh ada video yang mengandung kekerasan. Yang kedua, tidak boleh video itu yang mengandung unsur pornografi, itu udah jelas. Yang ketiga, klaim hak cipta, 3 itu udah jelas ya kan. Jadi ingat itu 3 itu, jadi nggak perlu saya panjang lebar lagi kan, 3 itu aja udah jelas. Yang kedua, yaitu kebijakan monetisasi itu kebijakan dari tim penyeleksi YouTube sendiri. Maksudnya gimana? Kalau konten kalian itu terdeteksi oleh tim peneliti monetisasi itu terdeteksi, itu bakal ada
apa istilahnya konten berulang dan konten diulang. Konten berulang itu berarti konten yang diulang-ulang dan berulang, dan konten yang diulang itu ya seperti itu, hampir sama konten yang sama diedit kalian upload. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Mungkin kalau mau jelas lagi ya belajar sama Bang Ihsan Tutor di sana. Nanti sebenarnya kalau kalian bertanya lagi ke sana itu ya bodoh berarti. Itu aja. Kalau kalian masih bertanya ke sana bodoh. Sedangkan Bang Ihsan Tutor itu udah dikupas. Ya, udah dibongkar, ya kan. Bukan kasus Sambo yang dibongkar ya kan. Dapurnya Ihsan Tutor yang dibongkar, ya kan. Oke, mungkin hanya itu pembahasan malam ini. Semoga teman-teman itu semangat selalu, jangan putus asa. Meskipun di tahun ini bakal ada perubahan, tetap semangat, jangan putus asa. Kalau kita udah mempersiapkan, kita aman, ya, maupun kayak gimana juga. Jadi tetap semangat, tetap optimis dengan cita-cita kalian. Cita-cita kalian mau jadi YouTuber itu mau jadi orang sukses. Capaikan cita-cita itu. Jangan patah semangat cuma gara-gara seperti ini. Ya, tetap semangat. Semangat juga punya bos, ya. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Berjumpa lagi di lain waktu.